Mimpi adalah bunga tidur. Kita sering mendengar hal itu. Bagaimana kalau ternyata mimpi adalah lebih dari sekedar bunga tidur? Bagaimana ketika kita menyadari bahwa ternyata mimpi adalah pesan dari pikiran bawah sadar? Seperti apa lebih jelasnya? Simak uraiannya di Live Restoration serial video kali ini. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama saya Algus Kanalendra di Live Restoration serial video di akhir minggu ini yang kali ini hadir dengan inspirasi tersendiri seputar dunia mimpi. Mimpi di sini bukan mimpi dalam dunia motivasi yang bernadakan impian, bukan itu. Melainkan mimpi dalam artian yang sebenarnya. Mimpi yang kita alami ketika kita tidur. Inspirasi dari tema di episode kali ini tentunya bersumber dari aktivitas interaksi saya di ruang praktek hipnoterapi saya bersama para klien saya. Ada kalanya ketika mengisahkan permasalahannya, beberapa klien bercerita bahwa mereka mengalami mimpi yang berulang, atau mereka mengalami mimpi yang terkesan dan terasa aneh. Dan ada kalanya mereka juga bertanya apa arti mimpi itu bagi mereka. Saya bukan seseorang penafsir mimpi, maka saya seringkali mengatakan untuk nantinya menafsirkan atau bahasa yang lebih klinisnya menginterpretasikan mimpi itu akan ada rangkaian proses tersendiri. Ketika proses ini kita lakukan dengan baik, maka sangat mungkin kita akan memahami pesan simbolis yang terkandung di balik mimpi itu yang sedang coba disampaikan oleh pikiran bawah sadar kita. Yes, seperti saya katakan di awal episode kali ini, mimpi bukanlah sekedar bunga tidur. Ia merupakan sebuah pesan dari pikiran bawah sadar kita. Tapi sebelum masuk lebih jauh ke bahasan kita di episode kali ini, seperti biasa saya juga ingin mengajak Anda untuk pastikan Anda sudah subscribe YouTube channel ini kalau Anda belum subscribe. Dan pastikan juga sudah mengaktifkan lonceng notifikasi sehingga nantinya ketika saya mengunggah berbagai konten inspiratif terbaru atau bahkan mengadakan live streaming yang saya adakan setiap Senin malam pukul 8 di YouTube channel ini, Anda termasuk salah satu dari mereka yang mendapatkan notifikasinya. Kembali ke penjelasan soal mimpi sebagai pesan dari pikiran bawah sadar. Kalau Anda termasuk yang baru, belum terlalu mengenal dunia pikiran bawah sadar, maka saya menyarankan Anda untuk menyimak dulu berbagai bahasan saya seputar pikiran bawah sadar yang bisa Anda temukan di playlist yang ada di YouTube channel ini. Baik itu di playlist Live Restoration serial video atau juga di playlist Live Restoration podcast. Di video kali ini saya akan langsung saja masuk ke inti bahasan kita, yaitu bagaimana sistem dari pikiran bawah sadar salah satunya adalah sistem proteksi. Bahwa pikiran bawah sadar melindungi kita. Ia ingin memberikan yang terbaik bagi kita. Salah satu bentuk perlindungan ini diberikan dengan cara memberikan berbagai informasi tentang hal-hal yang seharusnya kita sikapi menurut pikiran bawah sadar. Selama ini kita mungkin mengenal berbagai informasi dari pikiran bawah sadar ini sebagai intuisi atau firasat. Tapi satu hal yang tidak kalah pentingnya juga untuk kita pahami adalah bahwa pikiran bawah sadar seringkali juga memberikan pesan dalam bentuk mimpi. Utamanya mimpi yang berulang atau mimpi yang berkesan. Kenapa saya menegaskan kata berulang dan berkesan? Karena ada berbagai macam jenis mimpi. Tidak semua mimpi itu menjadi penting, tidak semua mimpi itu melambangkan pesan penting dari pikiran bawah sadar. Ada kalanya mimpi tertentu hanya melambangkan berbagai informasi yang sedang diproses oleh pikiran bawah sadar sebelum kemudian disimpan menjadi memori. Tapi ketika sebuah mimpi terjadi secara berulang, artinya berulang dengan bahkan skenario dengan detail yang kurang lebih sama, meskipun ada perbedaan sedikit tapi ada banyak kesamaan di dalamnya, atau berkesan. Artinya berkesan ketika kita bangun, kita merasakan kesan emosional tersendiri atas mimpi itu. Entah itu rasa aneh, rasa sedih, atau rasa apapun itu. Maka sangat mungkin ada sebuah pesan yang pikiran bawah sadar ingin sampaikan pada kita. Salah satu cara pikiran bawah sadar menyampaikan pesan seperti pernah saya ulas di salah satu episode dari Live Restoration serial video adalah dengan berupa mimpi atau imajinasi. Tapi perlu kita pahami bahwa mimpi menjadi sebuah pesan simbolis. Artinya objek-objek yang kita lihat atau pengalaman yang kita alami di dalam mimpi itu tidak juga kita langsung tafsirkan begitu saja sebagaimana kita mengalaminya. Di dalam berbagai objek, pengalaman, dan kesan yang kita alami di dalam mimpi, nantinya ada berbagai wujud simbolis di berbagai objek, pengalaman, atau kesan itu.
pesan simbolis ini nantinya akan memiliki detail-detail tersendiri lagi di dalamnya. Misalnya seseorang yang melihat hewan tertentu dalam mimpinya, maka bukan berarti hewan ini secara literal dalam kehidupan sehari-hari yang perlu kita jumpai. Bisa saja demikian, tapi jangan dulu menafsirkan ke sana. Yang perlu kita pahami adalah bahwa bisa jadi hewan ini melambangkan suatu hal tertentu atau pesan simbolis tertentu yang ingin dihadirkan oleh pikiran bawah sadar pada diri kita. Dalam proses psikoterapi klasik, terutama yang berbasis psikodinamika, proses interpretasi mimpi ini menjadi salah satu hal yang termasuk penting adanya. Di balik mimpi yang seorang klien alami, seorang terapis akan melakukan proses interpretasi untuk melihat ada makna simbolis apa di balik detail dari objek, pengalaman, dan kesan yang seseorang alami dalam mimpinya. Sehingga ketika seorang klien mengatakan, malam kemarin saya bermimpi melihat harimau misalnya, maka terapis ini akan menggali lebih jauh. Harimau ini seperti apa terlihatnya? Ia sedang menghadap kemana? Dalam posisi yang bagaimana? Harimau ini berjarak beberapa meter dari kamu. Apakah kamu melihatnya dengan jelas atau samar-samar? Dan berbagai detail lainnya. Pada akhirnya bukan sekedar objek harimau ini saja yang menjadi pesan tersendiri dari pikiran bawah sadar, melainkan gabungan dari keseluruhan detail-detail yang ada yang menyertai kemunculan dari harimau ini di dalam mimpi. Termasuk nantinya pengalaman. Harimau itu bersama kamu sedang apa? Apa peran dari harimau itu bagi kamu? Kamu merasa harimau itu seperti apa atau seperti siapa di dalam mimpi itu? Dan begitu juga berbagai pengalaman lainnya yang nantinya akan bermuara pada kesan. Apa kesan kamu melihat atau berada dekat harimau itu? Apa yang kamu rasakan ketika bersamanya? Dan berbagai jenis pertanyaan lain yang pada akhirnya ditujukan untuk mengumpulkan informasi seputar detail dari mimpi itu. Proses ini pada umumnya dikenal sebagai interpretasi mimpi, di mana nantinya hasil dari berbagai pengumpulan detail informasi itu sudah memiliki semacam patokan atau kamus interpretasinya sendiri, yang nantinya akan digunakan untuk merangkai apa kiranya pesan simbolis yang ada di balik setiap mimpi tersebut. Jadi, sekali lagi, mimpi bukan sebatas bunga tidur. Mimpi bisa jadi sebuah pesan dari pikiran bawah sadar. Yang penting kita menyadari bahwa mimpi itu memiliki kesan atau memiliki pengulangan tertentu atau memiliki pola tertentu. Ketika kita bisa menyikapi pesan yang dibawa di balik mimpi itu oleh pikiran bawah sadar, maka lebih mudah juga bagi kita untuk nantinya merespon dan menyikapi kehidupan. Karena pikiran bawah sadar terhubung dengan sisi intuitif dalam diri kita yang melakukan scanning pada berbagai hal di sekitar kita. Dengan sifat proteksinya, maka pikiran bawah sadar ingin yang terbaik bagi diri kita. Ia ingin menjaga kita, menghindarkan diri kita dari bahaya. Maka dengan kita menyadari berbagai makna di balik mimpi itu, lebih mudah bagi kita untuk nantinya menyikapi kehidupan ini dengan strategi yang lebih baik. Tapi bagaimana cara untuk bisa memahami pesan dari pikiran bawah sadar yang disajikan di balik mimpi itu? Pada dasarnya kita melakukan dua cara, meskipun tentunya masih ada berbagai cara lain, tapi saya pribadi di dalam ruang praktek saya hanya menyebutkan dua cara ini. Cara yang pertama yaitu menggunakan proses interpretasi mimpi secara klasik, yaitu dengan sebagaimana yang saya ceritakan tadi, yaitu mengumpulkan detail-detail dari objek, pengalaman, dan kesan yang seseorang alami dalam mimpinya untuk kemudian diinterpretasikan menggunakan panduan atau acuan yang sudah ada. Cara kedua yaitu dengan melakukan proses hipnosis atau hipnoterapi untuk bisa langsung mengakses pikiran bawah sadar dan langsung bertanya pada pikiran bawah sadar apa pesan yang sedang coba disampaikannya melalui mimpi itu. Saya pribadi sebagai seorang hipnoterapis fokus pada pendekatan yang kedua. Saya tidak bergerak di bidang psikoterapi klasik yang kemudian melakukan interpretasi mimpi. Meskipun saya mempelajari hal itu, tapi saya lebih memilih untuk menggunakan cara yang kedua karena sejalan dengan peran profesi yang saya sandang sebagai seorang hipnoterapis. Salah satu keistimewaan dari hipnoterapi, sebagaimana yang sudah berkali-kali saya sampaikan di berbagai episode di Life Restoration serial video adalah ia memungkinkan kita untuk bisa mengakses dan berkomunikasi langsung dengan pikiran bawah sadar. Karena mimpi adalah pesan simbolis dari pikiran bawah sadar tentang sesuatu yang hendaknya kita sikapi, maka di sini hipnoterapi bisa menjadi sebuah cara untuk mengakses si pikiran bawah sadar itu secara langsung dan bertanya apa pesan darinya. Saya tidak mengatakan bahwa cara ini adalah cara yang paling benar, tapi cara ini adalah cara yang bagi saya lebih nyaman untuk saya gunakan. Tentunya masih ada berbagai cara lain, termasuk kalau Anda tadi ingin mempelajari tentang interpretasi mimpi, silakan temukan berbagai literaturnya di internet yang bertebaran saat ini. Ada berbagai bahasan yang menyoal soal interpretasi mimpi ini dan kebanyakan cukup bisa diakses atau dipelajari secara mandiri. Yang penting belajarlah dari sumber yang tepat yang bisa memastikan bahwa isi dari acuan mimpi itu juga menyajikan berbagai sudut pandang psikologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi inti dari pesan penting di episode kali ini adalah
mulailah menyadari bahwa mimpi adalah pesan dari pikiran bawah sadar. Maka jangan hanya menganggap ia sebagai bunga tidur, tapi cobalah untuk memahami pesan apa yang coba disampaikan oleh mimpi itu atau oleh pikiran bawah sadar kita pada kita melalui mimpi itu. Sekian perjumpaan singkat kita di Live Restoration Serial Video episode kali ini. Semoga menjadi manfaat tersendiri. Sampai jumpa lagi minggu depan dengan inspirasi lainnya. Ingat, pastikan Anda sudah subscribe YouTube channel ini dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Kita jumpa kembali minggu depan. Salam sehat, berkah berlimpah, damai, dan berbahagia selalu bersama mereka yang Anda kasihi.